Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Albi, di video kali ini saya akan menjelaskan bahaya-bahaya yang bisa terjadi jika kita tidur setelah makan. Nah, apakah Sobat pernah tidur setelah makan? Jika iya, sepertinya Sobat harus menghentikan kebiasaan tersebut. Nah, rasa kantuk usai makan adalah sesuatu yang normal terjadi dan bukanlah sesuatu yang perlu untuk dikhawatirkan. Namun, jika setelah makan langsung tertidur dan ini menjadi kebiasaan, maka Sobat harus mengetahui bahwa terdapat bahaya tidur setelah makan yang dapat mengintai kesehatan Sobat. Sebelum menjelaskan mengenai bahaya habis makan lalu tidur, perlu Sobat ketahui fenomena sehabis makan lalu tertidur bagi sebagian orang atau beberapa orang ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari. Nah, munculnya keinginan untuk tidur setelah makan ternyata dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Makanan yang tinggi kalori dan juga karbohidrat adalah makanan yang bisa menimbulkan rasa kantuk. Nah, makanan tinggi kalori, terutama yang mengandung asam amino triptofan, bisa mempengaruhi hormon serotonin kita di dalam tubuh yang memungkinkan menimbulkan rasa kantuk. Sementara itu, makanan yang tinggi karbohidrat dapat membuat kadar gula darah dalam tubuh kita itu naik turun secara drastis, serta membuat badan kita menjadi lemas. Sementara, kandungan mineral pada pisang dapat melemaskan otot yang kemudian memicu rasa kantuk usai makan. Pada dasarnya, aliran darah akan terpusat ke saluran pencernaan setelah kita makan. Nah, kondisi ini mengakibatkan aliran darah ke otak kita menjadi kekurangan oksigen sehingga menimbulkan rasa kantuk tersebut. Namun, tidur setelah makan adalah sesuatu yang tidak baik untuk kesehatan karena dapat menyebabkan asam lambung naik sampai ke kerongkongan dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Dan berikut ini adalah bahaya tidur setelah makan yang bisa terjadi pada tubuh kita. Yang pertama, beresiko membuat berat badan kita cepat naik. Nah, bahaya tidur setelah makan yang pertama adalah membuat berat badan kita mengalami peningkatan. Tidur setelah makan memicu kenaikan berat badan karena pada malam hari seseorang lebih menyukai mengkonsumsi makanan yang berkalori tinggi dan tidak dipergunakan sebagai sumber energi. Asupan dari kalori yang berlebih ini dapat menjadi lemak yang dapat meningkatkan berat badan kita. Jadi, waktu makan sebenarnya kurang mempengaruhi berat badan. Tetapi, apa yang kita konsumsi itulah yang akan mengakibatkan berat badan kita lebih cepat naik. Yang kedua, heartburn. Nah, bahaya tidur setelah makan selanjutnya adalah dapat menyebabkan heartburn, yaitu sensasi rasa panas pada perut bagian atas dan terkadang sampai juga ke tenggorokan yang disebabkan karena naiknya asam lambung. Nah, dampak negatif tidur setelah makan lainnya adalah membuat kita tidak lapar di pagi hari sehingga akan melewatkan sarapan. Dan melewatkan sarapan membuat kita akan berlebihan makan di waktu berikutnya. Yang ketiga, stroke. Nah, sebuah penelitian mengungkapkan semakin panjang jeda antara waktu tidur setelah makan, maka resiko untuk mengalami stroke juga akan semakin berkurang. Kondisi ini diperkirakan karena saat makan, gula darah, kolesterol, dan juga aliran darah mengalami perubahan, di mana berbagai perubahan itu bisa mempengaruhi resiko stroke tersebut. Penelitian lain mengungkapkan resiko stroke juga bisa berkaitan dengan resiko sulfur asam lambung dan lebih sering terjadi pada mereka yang waktu makan dan juga waktu tidurnya berdekatan. Nah, kondisi ini bisa memicu terjadinya sumbatan napas saat tidur atau salah satu faktor dari resiko stroke tersebut. Yang keempat, terganggunya sistem pencernaan. Nah, menurut beberapa pakar kesehatan, bahaya tidur setelah makan dapat menyebabkan reflux esofagus. Nah, posisi berbaring dapat menyebabkan makanan yang sebelumnya masuk menuju organ lambung menjadi berbalik arah ke atas lagi, yaitu ke kerongkongan atau ke mulut. Reflux esofagus sendiri merupakan kondisi di mana kembalinya makanan dari organ lambung menuju dalam esofagus, yaitu saluran yang berfungsi mengangkut makanan yang berasal dari mulut menuju perut. Nah, ketika makanan tersebut kembali ke esofagus dan mulut, maka rasa pahit bisa muncul. Kerongkongan pun akan menjadi terasa panas dan juga kering. Seringkali seseorang yang mengalami ini akan merasa ingin muntah dan juga mulas. Nah, bahaya tidur setelah makan ini benar-benar dapat mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Yang kelima, bahaya bagi paru-paru.
Nah, bahaya tidur setelah makan tidak hanya mengganggu pencernaan. Apabila sebelumnya kita memiliki penyakit MAG dan tukak lambung, nah kondisi ini dapat menjadi asam lambung dan akhirnya bisa berbalik arah karena posisi tidur dapat menuju saluran pernapasan manusia. Jadi, bahaya tidur setelah makan dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan kerusakan paru-paru serta laring dan juga kotak suara. Yang keenam, GERD. Nah, GERD disebabkan oleh kantuk antara perut dan juga kerongkongan yang tidak menutup. Nah, kondisi ini memungkinkan asam lambung untuk kembali ke tenggorokan kita, sehingga menyebabkan sensasi terbakar tersebut. Berbaring terlentang segera setelah makan dapat memperburuk kondisi ini. Nah, jika tidak diobati, asam lambung yang masuk ke kerongkongan dapat merusak selaput lendir. Yang ketujuh, nyeri di ulu hati. Nah, tidur setelah makan adalah hal yang menyenangkan. Namun, hal ini dapat menyebabkan nyeri ulu hati terutama bagi penderita penyakit asam lambung atau GERD. Otot yang membatasi lambung dengan tenggorokan berfungsi untuk membuka hanya pada saat menelan dan kemudian menutup kembali. Nah, pada orang dengan riwayat penyakit asam lambung, organ otot ini cenderung tidak berfungsi dengan baik sehingga asam lambung mudah naik kembali. Nah, itulah bahaya tidur setelah makan yang perlu kita ketahui dan perlu kita waspadai. Jangan lupa untuk like dan share ke semua sosial media yang sobat miliki agar lebih banyak orang yang tahu bahaya-bahaya tidur setelah makan. Dan satu hal lagi, jangan lupa juga untuk tulis pesan kalian di kolom komentar apa saja bahaya lain setelah makan yang belum kita sebutkan, atau mungkin punya pengalaman tentang tidur setelah makan dan susah untuk menghilangkannya. Dan jangan lupa untuk subscribe karena di video selanjutnya kita akan membahas aturan makan yang seharusnya yang perlu kita lakukan. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.